Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Minggu, sekitar jam 4:30 sore ya. Ini lagi iseng ngeliatin akuarium. Terus kalian mau ngebahas ini aja deh, kenapa akuarium ikan koki itu bawahnya nggak ada batu-batunya. Karena ada beberapa juga nanya ke gue, kenapa nggak dikasih batu-batu, bawahnya aja bang. Kenapa kudu polos begini gitu. Nah ini ada penjelasannya nih. Nggak sembarangan, maksudnya bukan nggak sembarangan. Maksudnya ada alasannya gitu. Kenapa akuarium ikan koki itu baunya selalu polos. Rata-rata orang tuh miara koki itu baunya pasti polos. Terus jarang ada batu-batuannya. Karena padahal kalau dilihat mah lebih indah kalau ada batu-batuannya gitu ya. Cuman ada alasannya bang. Nah mau tahu alasannya apa? Tetap di sini ya. Ntar insya Allah aneh jelasin. Ya jadi gini. Tapi sebelumnya sebelum mulai ini jangan lupa ya subscribe, like, share supaya channel ini semakin berkembang dan gue bisa semakin banyak posting di channel ini. Nah, jadi kita sering-sering ketemu nih di channel ini. Oke nih, kenapa akuarium ikan koki bawahnya selalu polos? Kenapa nggak pakai batu-batuan bang? Bagus sih pakai batu-batuan, cakep, lebih lebih estetik kalau kata orang mah, lebih enak dilihat karena lebih alami gitu kan. Cakep, memang gue juga setuju emang kalau pakai batu-batuan juga kelihatan lebih cakep, lebih indah, lebih lebih enak dilihat. Cuman ada pertimbangannya, maksudnya ada alasannya kenapa bawahnya tuh harus polos. Yang pertama sih selera juga sih ya. Yang pertama tuh karena ikan mas koki itu terkenal pabrik amoniak bang. Pabrik amoniak tuh maksudnya ikan mas koki itu kan aktif ya, aktif makan. Jadi lu kasih makan berapapun dia nggak bakal kenyang. Lu kasih makan lagi, entar lu kasih cacing sutra lagi, dia bakal makan terus. Ntar dia habis makan dia berak, dia makan lagi. Nah kalau lu sering-sering lu kasih makan, terus beraknya juga otomatis banyak. Nah kalau misalnya bawahnya lu kasih batu, ntar tai-tainya tuh kotoran-kotorannya tuh kayak gini nih. Ini ada nih beberapa nih. Ini aja nih, gua nggak kasih batu aja tuh dia ngendap di bawah, kelihatan kan. Nah kalau misalnya lu kasih batu, nanti kotoran-kotoran itu dia akan ngendap dan nggak akan kedorong sama arus. Ini kan ada arusnya nih akuarium. Jadi dari sininya nih, dari power head ditarik ke atas, masuk box filter, nanti keluar lagi di sana tuh di output box filter begini. Ntar ada arus sini lagi yang dorong kotoran-kotoran yang ada di bawah tuh ke arah power headnya, nanti disedot lagi ke atas dan disaring sama media filternya. Nah itu kenapa bawahnya itu harus polos, supaya kotoran-kotoran yang ada di bawah ini ketarik bang, kedorong sama arusnya, masuk bisa disedot oleh power head dan disaring sama media filter. Dalam hal ini filter mekanis ya gitu. Jadi kalau misalnya bawahnya lu kasih batu-batuan, dia nggak akan kedorong karena ketahan sama batu-batuannya gitu bang. Penjelasan simpelnya kayak gitu ya. Nah terus kalau misalnya nanti itu kotoran mengendap di bawah, kelamaan mengendap di bawah, nanti itu kan bikin kadar amoniak di dalam akuarium ini, dalam air di akuarium ini jadi tinggi. Nah kalau misalnya kadar amoniaknya tinggi, nanti akan berbahaya buat ikan bang. Jadi bisa bikin, pernah kan kita dapetin tuh airnya bersih nih, kayaknya perasaan gue bersihin mulu media filternya, tapi kata-kata mati. Nah itu berarti kadar amoniaknya tinggi bang di akuariumnya. Tahu-tahu kadang ikan diem terus tahu mati banyak. Nah ini juga pernah ngalamin dulu kayak gitu karena belum tahu ilmunya. Oh ini perasaan air bersih banget tapi kok ikan pada mati gitu kan. Kan sayang, ikan udah cakep-cakep, kita rawat, kita beli pakai duit ya kan, pakai tenaga, pakai waktu, tahu-tahu mati kan sayang. Nah itu ternyata kalau misal tahu-tahu ikan mendadak mati gitu, salah satu penyebabnya itu karena kadar amoniak itu tinggi bang.
Nah itu yang berbahaya buat ikan, yang kita nggak sadar kadang gitu kan. Nah itulah kenapa kalau rata-rata orang melihara ikan ikan mas koki itu di bawahnya dipolosin, maksudnya nggak ada batunya, supaya kotoran-kotoran yang jatuh ke bawah itu bisa kedorong sama arus dari sana, disedot sama powerhead, dibawa ke media filter, ke box filter, dan disaring sama filter mekanis. Nah itulah alasannya. Ya sebenarnya sih nggak apa-apa juga kalau misalnya mau pakai batu, cuman kudu rajin ngebersihin, paling nggak seminggu sekali dibersihin bawahnya. Karena nih kalau misalnya nggak usah seminggu deh, 3 hari aja nih, kalau misalnya lu pakai batu, lu cek deh, lu angkat batu-batuannya tuh, itu di bawahnya tuh banyak tuh kotoran-kotoran ikannya, tai ikannya. Nah itu yang bahaya tuh, dia nggak kesedot sama powerhead karena ada batu-batuan yang ngalangin, jadi nggak kena arus dia gitu. Kalau misalnya itu yang di bawah nih polos, kesedot sama powerhead, naik ke atas media filter, kan gampang, kita tinggal bersihin filter mekanisnya. Nah filter mekanisnya tinggal kita bersihin atau kita ganti yang baru, udah kelar. Jadi nggak usah capek-capek ngebersihin bawahnya lagi. Tapi kalau misalnya lu pakai batu, lain cerita nih, pakai batu-batuan otomatis dia akan ngendap di bawah dan nggak akan bisa kedorong sama arus yang disedot oleh powerhead. Nah, ya otomatis lu harus rajin bersihin bawahnya, karena kotoran tai ikannya tuh bisa menumpuk di situ yang nggak kena sama arusnya kayak gitu. Karena kalau lu diemin, apalagi kelamaan tuh bisa jadi bom amoniak, istilahnya bom amoniak gitu ya. Artinya kadar amoniaknya bisa tinggi dan bisa bikin ikan-ikan lu pada mati. Sayang bang. Tuh. Jadi itu aja sih yang alasannya yang versi gua gitu ya. Mungkin dari yang lain ada yang bisa nambahin, silakan aja ya, nggak apa-apa. Jadi alasan utamanya sih itu rata-rata ya. Tapi kalau misal lu tetep tapi bang enakan pakai batu kayaknya bang, ya nggak apa-apa, tapi kudu rajin ngebersihin dasar akuariumnya. Karena kan kotoran tuh udah pasti numpuk di bawah tuh di sela-sela batunya tuh. Jadi kalau misalnya 3 hari aja nih, 3 hari lu diemin nih, pakai batu bawahnya, lu angkat tuh batunya, di bawahnya tuh udah banyak tuh tai ikannya. Apalagi kalau ikan banyak kayak gini ya, ini ikannya sebenarnya kebanyakan nih, tapi nggak apa-apa, enak juga ngelihat banyak ini ngeriung. Kalau misalnya kita capek ya kan, pulang kerja, ini kan bisa jadi salah satu obat stres bang. Enak lihat tuh pulang kerja ngeliat ikan koki, aduh sedep banget itu mah, ya kan. Apalagi kalau misalnya akuariumnya bersih, ikannya sehat, ya kan. Jadi jadi obat gitu bang, obat capek. Jadi yang tadi capek ngeliat ini kayaknya kayak tenang gitu, ngeliat akuarium, ngeliat ikan mas koki pada berenang, ya kan. Tapi kembali lagi ke orang ya, kalau gue pribadi sih sama aja sih, lo mau pakai batu mau enggak. Yang penting yang tadi gue bilang, kalau misalnya lu pakai batu, perawatan lu harus ekstra. Lu harus sering cek paling nggak 3 hari sekali, paling telat seminggu sekali. Lu bersihin tuh bawahnya, karena kan kotoran-kotoran tadi gue bilang mengendap di antara batu-batunya. Nah itu yang bahaya tuh, bisa jadi bom amoniak. Kalau misalnya lu nggak pakai batu polosan, lu tinggal bersihin aja media filter mekanisnya, atau lu ganti baru, udah kelar. Paling lu tinggal water change aja seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Bahkan ada yang sebulan sekali. Gue dulu pernah sebulan sekali bang waktu kerja. Paling nggak keburu megang ini kan. Minggu pun kadang gue masuk. Nah, jadi nggak kepegang tuh. Mau nggak mau gue paling nambahin air aja, Kalau misalnya lama-lama tuh air tuh suruh tuh air akuarium, ya udah kita tambahin. Begitu ada waktu baru kita water change, kita bersihin tuh setengah. Kita bersihin akuariumnya semua, powerhead, media filternya, bersih lagi. Nah ini kemarin ane baru water change nih 50% ane kurangin. Nah ini baru nih agak beningan gitu ya, mumpung libur bang, mumpung bisa kepegang. Kasihan juga kan kalau misalnya dia nggak diperhatiin kan, karena kan tanggung jawab kita juga, untuk memenuhi semua kebutuhan mereka nih, ikan-ikan nih, keluarga koki, ya kan. Nah paling itu aja. Terus sama ini rajin-rajin ngecek filter mekanis. Filter mekanis tuh filter yang dakron yang putih.
udah kerendam putih tuh. Jadi dia kadang kalau misalnya ikan banyak kayak gini nih 3 hari itu udah penuh, maksudnya udah kotor. Jadi rajin-rajin ngebersihin paling nggak seminggu 2 kali lah. Kalau misalnya ikan cuma 3, cuma 4, nah itu boleh lo seminggu sekali atau lebih gitu ya. Yang penting lo harus sering-sering cek filter mekanis. Kalau filter biologis sih lo nggak usah ribet ngebersihinnya. Tapi kalau filter mekanis wajib paling nggak seminggu sekali, karena tuh yang nyaring kotoran-kotoran yang ada di bawah sini nih bang nih. Ini kan aneh kan pakai yang polosan nih, bawahnya nggak pakai batu. Nah jadi ntar nih ini aja nih masih ada mengendap di bawah nih. Tuh masih ada banyak nih nggak kedorong, karena nih baru geser posisinya agak ke pojok nih power headnya, jadi arusnya nggak dapet nih, kurang dapet. Masih dicoba aja eksperimen. Nah jadi kalau kayak gini, nah ini harus sering cek filter mekanis karena kan dia kedorong ke atas. Filter mekanis cepat kotor karena ikannya juga banyak nih. Kalau ikan cuma 3-4 sih mungkin agak sedikit lebih lama ngeceknya gitu kan. Ya itu aja paling bang yang bisa Anda share hari ini. Semoga ada manfaatnya. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Oke, itu aja yang bisa gue share hari ini. Semoga bermanfaat. Dan kasih gue jempol ke atas kalau channel ini bermanfaat, atau yang tadi gue kasih itu bermanfaat. Dan kasih gue nasi uduk kalau ini kurang bermanfaat. Nah lu pilih mana lu? Ngasih gue jempol ke atas atau ngasih gue nasi uduk? Semoga ada manfaatnya gitu ya. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Jangan lupa subscribe, like, share. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.